Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lanjut. Khassa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi'annahu khatamin nabiyyin al-mab'uts ila takhalluqi kaffatan al-mufaddal alaihim. Allah Subhanahu wa taala menspesialkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bi'annahu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah khatamil anbiya wal mursalin. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akhir daripada rasul yang ada. Firman Allah Subhanahu wa taala sudah terputus, dengan kata lain sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena yang mendapat wahyu, mendapat firman Allah itu adalah dan roh. Nabi itu dapat firman Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dirinya. Rasul adalah orang yang mendapat firman Allah, diperintahkan disampaikan kepada umat. Jadi kalau ada orang ulama siapa saja mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menyampaikan begini begitu, orang tersebut adalah murtad, siapapun dia. Murtad siapapun dia. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya wal mursalin, tidak ada utusan lagi gitu. Kalau masih ada utusan lagi, berarti Rasulullah bukan khatamil anbiya wal mursalin. Terus visi misinya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus adalah al-mab'uts ila takhalluqi kaffah. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kama fi khabar Muslim ursiltu ila khalqi kaffah wa fassal bil insi wal jinni. Ila takhalluqi kaffah. Di sini pertama ada yang menafsiri, ada yang menjelaskan seperti halnya di dalam hadis. Ini saya diutus kepada seluruh makhluk hidup. Ada yang mengatakan adalah jin dan manusia. Ada yang mengatakan sesuai arti tadi adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini adalah umum kepada semua yang namanya makhluk bahkan kepada langit dan bumi pun juga termasuk. Kenapa? Karena langit dan bumi juga adalah makhluk. Al-mufaddal alaihim, yang diutamakan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling yang paling kemudian sumal anbiya, kemudian nabi yang lain. Setelah para nabi adalah khawasul malaikat yang spesial, lalu orang-orang yang beriman, lalu malaikat yang umum. Jadi manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Malaikat manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Ya kan yang spesial sudah ada. Tapi manusia yang seperti apa kan gitu. Masih manusianya berlumur dosa tetap bisa lebih mulia daripada
Inna ta'iba minad dzambi kama la dzanbalah, karena orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak punya dosa. Malaikat kenapa kok gak bermaksiat? Karena gak punya nafsu. Aku apa kok maksiat tok soalnya mikir ada pojok iko. Apa soalnya duwe nafsu. Duwe nafsu tak ada pojok itu. Wal mu'jizatu amrun khariqun lil adah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyadahu bil mu'jizat. Oleh Allah SWT Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuatkan dengan bukti, yaitu mu'jizat. Apa mu'jizat? Amrun khariqun lil adah makrunun bita'adda ma'adamil mu'arada, adalah kejadian luar biasa, pengakuan luar biasa, kejadian luar biasa yang dibarengi dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala ma'adamil mu'aradati, serta tidak adanya yang mengalahkan. Siapa yang mengalahkan Rasul? Enggak ada. Nabi Ibrahim, siapa yang mengalahkan Nabi Ibrahim? Enggak ada. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul. Makanya Nabi Ibrahim dilempar ke api, tidak terbakar. Makanya Nabi Musa bisa nyebrang laut. Makanya Nabi Nuh bisa hidup di dalam perut Aku ngomong apa? Nabi Yunus. Ya sepurane lah. Iki sing ngantuk aku apa sampean? Dan seterusnya. Ngoten. Itu namanya mukjizat. Wal imanu, selanjutnya adalah iman. Apa iman? Iman adalah tasdikul qalbi. Hati kita membenar, meyakini, yu'abbaru fi talaffuzul qadir bi syahadatain. Namun biasanya iman itu adalah pengakuan dalam hati, pengikraran dengan mulut bagi dia yang bisa bicara. Syartun, karena itu merupakan mengutarakan. Talaffudu bil lisan itu merupakan syarat seseorang beriman. Bukan satrun. Mengutarakan, melafadzkan itu bukan sebagian, tapi merupakan syarat. Wal Islam at-talaffuz bidzalik, sedangkan Islam adalah melafalkan, mengaplikasikan apa itu iman. Yu'abbaru fil iman, namun Islam juga biasa diungkapkan, dinyatakan kepada yang namanya iman. Selanjutnya ihsan. Apa sih ihsan? Ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innallaha yarak. Ihsan itu adalah anta'budallaha, hendaklah kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seakan kita selalu melihat Allah. Fa'ilam takun tarah, walaupun kita tidak mampu melihat Allah karena hakikatnya, karena sebenarnya, karena sesungguhnya kita selalu di remote control dening Allah Subhanahu. Makanya di dalam sebuah kitab itu ketika kita ibadah ingin lebih khusyuk, maka bayangkan kita itu dilihat oleh siapa yang paling kau senangi dan paling kau segani. Atau kalau tidak, bayangkanlah bahwa kita itu ibadah berada di depan Ka'bah, atau ada di dalam Raudhah, atau ada di dalam Hijr Ismail. Bayangkan gitu. Atau di depan diinceri pun pintu Ka'bah multazam. Bayangkan ngoten, maka insya Allah salatnya akan lebih serius, lebih khusyuk. Jadi masalah pian paling takut adalah neng kiai ini. Bayangno ketika sholat bahwa aku iki ditingali dining kiai ini. Kalau dengan Allah ya jelas.
Gitu. Agar supaya bisa lebih tenang. Kok semua ya? Pun lanjut. Wal mayyitu mu'minan fasikon tahtal masyiah. Orang mati yang mukmin, yang fasyik itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a, jika Allah berkehendak maka orang tersebut disiksa. Wa insya'a afa, ketika Allah berkehendak pun juga orang tersebut diampuninya. Makanya yang penting kita matinya membawa iman dan Islam, insya Allah punya banyak harapan, bahkan 99% punya harapan ke surga. Wong kita itu umat Muhammad SAW pokok Islam kok, mesti masuk surga, mesti. Percaya panda? Ya po rawi ini al hadis sani an Ka'ab bin akhbar kalau sulusu yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wa sulusu yatuna bil idam wa sulusun gak tahu yang dihafalkan apa lu? Sulusu yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, sepertiga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab. Allahumma. Wa sulusun, mereka semua sepertiga berikutnya yatuna datang suan kepada Allah dengan berbagai macam dosa yang gede, yang banyak, yang numpuk. Itu kadang ambil Gusti Allah diampuni dosa-dosanya, kadang yo disiksa, dan sepertiga lagi diumbah dhisik, namun ending akhirnya tetap ke surga. Allahumma. Makanya kita semua yang penting jadi umat Muhammad SAW mesti masuk surga. Nah, makanya di sini digaris bawahi, wal mayyitu mu'minan fasikon tahtal masyiah yu'aqabu thumma yudkhilul jannata au yusamih. Orang mukmin mati dalam keadaan fasik, maka dia tahtal masyiah, atas kriterianya dikehendaki oleh Allah disiksa lalu dimasukkan surga, atau kebalikannya dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala mukmin yang fasik itu pun langsung bisa masuk surga. Allahumma amin. Gitu. Wong surga neraka itu hak Allah, bukan hak kita, namun kita diberi warning dening Allah Subhanahu wa taala bahwa kita yang memilih surga atau milih neraka. Makanya Rasulullah SAW mengendika, ya dipersilahkan kamu bermaksiat segila mungkin, sebatas kamu sampai mana betah akan siksaanipun Gusti sakmono ugi silakan beribadah kamu segila mungkin, sebatas apa kamu berharap ridhanipun Gusti Allah. Karena itu pilihan. Padha ambek kan sudah sering saya ceritakan masalah Inaya iki ono arek loro sing ngelamar, sing situ wong gendeng, sing situ Fathul Bari. Sing ndi sing diterimoin? Yang ini sengaja. Ila akhiripun wa walu syafi' wa aulahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang memberi syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang lain. Ini yang dimaksud syafaatul udma. Ketika yaumal mahsyar. Ini manusia seluruhnya pergi kepada Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam, anta abul bashar, wahai Nabi Adam, panjenengan adalah ayah kita semuanya. Kita adalah putra putri panjenengan. Monggo niki tos pundi?
maaf anak cucuku, aku izin, aku berdosa. Wis singkat mawon, akhirnya ucuk-ucuk datanglah kepada Nabi Nuh sing ulul azmi mawon lah. Pergi kepada Nabi Nuh. Ya Nabi Allah, pian adalah ayah kedua dari manusia, begini begitu lan sapi turut. Maaf, jangankan kalian semua, wong anakku saja kan antak bisa ku selamatkan, aku malu. Wis nyampe kepada Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah, anta khalilullah ila akhiri. Ngendikan Nabi Ibrahim apa? Maaf, saya nggak bisa menyelamatkan kalian. Oh, mau menyelamatkan ayah saja, satu ayah nggak bisa, apalagi kalian semua. Wis lari kepada Nabi Musa. Ya Nabi Musa, anta kalimullah, panjenengan sing begini begitu. Ya Nabi Musa, begini begitu. Maaf, aku ndak bisa. Ila akhirih, nyampailah kepada Nabi Isa. Ya Nabi Isa, anta ruhullah, begini begitu. Apa kata? Maaf, aku malu. Nupo oh Nabi Allah, saya dianggap anak Tuhan. Bagaimana wajah saya mau suan kepada Allah kalau saya dianggap anaknya? Oh Allah tidak beranak. Terus saya mau kemana? Mari kita semuanya pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika nyampe kepada Rasul, waktu itu Rasul sedang sujud. Ila akhirih, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bangkit dari sujudnya dening Allah Subhanahu wa taala. Sal, ya silakan minta wahai Muhammad. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Iya ya Rabb, namun tolong jangan tuntut kami in nasina ketika kami lupa, aw akhtana atau kami salah. Oh iya, Rabbana la tuakhidna sina. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Tolong ya Rabb, jangan dibebankan kepada kami segala beban-beban yang ada pada kami. Oh iya. Terus apa terusannya? Aku mau yang takut terus wa'fu anna oleh ngoten nggih ngapunten ya Rabb wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Oh iya ila akhirnya itulah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu kan matahari cuma sekian, matahari sapiro sejengkal di sini. Loh, saestu sekarang ini berradius berjuta kaki. Pada jam saat ini padahal mendung, kulo panasnya tembus ke hati. Panasnya hari kulo tembus ke hati. Masya, apalagi sekian. Makanya di situ sab'atun yaumaladil la iladil dilullah subhanahu wa ta'ala. Ada 7 kelompok yang oleh Allah diberi naungan pada yaumul mahsyar itu. Siapa saja? Imamun adil, pemimpin yang adil, Pak Petinggi yang adil, Pak RT yang adil, Pak Camat yang adil, Bupati yang adil, Gubernur yang adil, Presiden yang adil, Ketua kelas yang adil. Kan pemimpin kabeh. Imamun adil. Rajulani tahabba fillah, ada 2 sih, senang karena Allah, cinta karena Allah, mangkal karena Allah. Ila akhirih, cari sendiri gak mari. Pun selanjutnya, jadi syafaatul urma adalah syafaat Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus la yamutu adan illa biajli, kita semuanya tidak akan pernah mati kecuali sesuai kontrak. Makanya jangan heran, kadang anaknya mati duluan, kadang kakeknya mati duluan. Jangan heran, kadang santri ini mati duluan, kadang kiai ini mati duluan, seto duluan. Kadang ila akhirih. Kenapa? Karena sudah sesuai kontrak illa li ajli. Loh Ustaz, niku kan ketabrak, itu cuman perantara witing tiris nun jalaran songkong gelibet arep pojo iko senang nang iko soale sering
ketingan. Waruh bakiyatun, orangnya mati sedangkan rohnya tidak akan pernah mati. Cuman roh dilepas dari badan. Roh lepas dari badan itu sakitnya masya, apalagi sing tabrakan. Wal asau anha la tafna abadan ka'ajbid danab wa haqiqatan lam yatakallam 'alaiha. Di kita tidak tahu larinya kemana roh ketika meninggal dunia, ya ke alam roh. Makanya nanti saben malam Jumat iku malam Jumat itu tuh wong yang mulai tapi ruhnya ngeten. Delok kakek nenek sampean semuanya. Duh putuku di pondok kaya iki. Atau kebalikannya, alhamdulillah putuku di pondok kaya iki. Dok gitu lho saestu. Masa di pondok le sampean gak dungakne? Kan yang paling penting adalah mendoa. Namun hakikatnya la mutakallam 'alaiha nabiyana sallallahu alaihi wasallam. Namun jelasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguraikan dengan sedetailnya tentang ruh itu bagaimananya ila akhirihinya. Fanamsiku anha, seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mendetailkan keterangannya maka dialah pegangan kita. Namun karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendetailkan keterangannya, ya tetap saja kita berpegang teguh apa yang gelo, bukan yang glowing, apa yang global. Wal karomat selanjutnya adalah karomah. Apa itu karomah? Karomah adalah dimiliki kehormatan, kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh para wali. Para wali itu namanya karomah. Hakun itu betul-betul nyata. Bukti kecil karena kita orang NU Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa yang terjadi dengan apa piagam Madinah adalah Hadratus Syekh siapa namanya Mbah Hasyim Asy'ari ada di Jombang. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ada di Jombang. Namun Mbah Hasyim Asy'ari bisa mengetahui bahwa makam Rasul sallallahu alaihi wasallam mau dicuri padahal ada di Madinah. Lah ngoten. Di Masya Allah ngapunten guys sekali lagi pada tahun coba dulu zaman dulu Mekah Madinah itu penguasanya adalah orang Indonesia. 200 tahun lebih ulama atau kiai teralim di dunia itu dari Indonesia. Karena dikatakan teralim kan yang menjadi ketua takmir Masjidil Haram itu 200 tahun dari Indonesia. Ngono sampean gak bangga dengan Indonesia. Ngono sampean gak bangga dengan Mahat Ali. Ngono sampean bangga nih lek mundok nang luar negeri. Padahal mundok nang luar negeri mulai ini jadi Syiah. Yang jadi Syiah, yang jadi Sunni ya tetap Sunni. Allahumma shalli ala Muhammad. Wala nakfuru ahada kecuali wala nahtasu bi ghairi nahwi waladin. Syafaat juga, syafaat atau karomah itu tidak hanya dimiliki oleh anak atau orang tua, namun yang jelas adalah mesti dimiliki oleh anak yang mempunyai orang
tua. Khilafan lil Qushairi, namun Imam Qushairi menetapkannya berbeda. Kalau kita NU mesti menetapkan bahwa apabila anaknya jadi wali, mestilah orang tuanya jadi wali. Kenapa? Karena tidak mungkin anaknya diridhoi oleh Allah kalau orang tuanya tidak diridhoinya. Ngoten. Makanya ngapunten, iming-imingi bertaubat orang yang zina sampai mempunyai akhirnya membantu anjing dan mempunyai 7 keturunan Nabi semua, itu kita tidak menerima. Masa Nabi kok teko keturunan zina? Ngoten. Itu kan ceritanya di dalam kitab. Ya masuk kitab kan kitab Wahabi banyak. Itu kan diceramahkan oleh, iya kan penceramah Wahabi juga banyak. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wala na'furu ahadan min ahlil qiblah alal mukhtar wa nara an adzab al qabri. Kita meyakini bahwa siksa kubur itu jelas ada, kenikmatan kubur juga jelas ada. Wa su'alul malaka, ini pertanyaannya malaikat mungkar dan malaikat nakir juga jelas ada. Wal mi'adul jasmani, kembalinya ruh kepada jisim juga wa ijadun ba'da fana'in, yaitu kita setelah mati ini hidup kembali. Yakinlah itu karena Allah sudah ya firman Allah SWT, innaka la tukhliful mi'ad. Tutuk iku itu Allah tak pernah ingkar jan, itu Rasul tak pernah ingkar jan. Hal jazaul ihsana ilal ihsan, semua yang baik mesti dibalas kebaikan. Jadi orang yang taat mesti dibalas surga ridhonipun Gusti Allah. Allahumma amin. Gitu. Masa Allah tuh ngiming-ngiming kok ingkar? Kan berarti kita boleh bohong. Gitu. Memberi keyakinan kepada orang untuk sampai kalah ambil non muslim, membokir wong Kristen, apa Hindul. Papa mama tenang di sorga. Nah, kalau orang tuanya sudah meninggal dunia langsung dinubatkan sorga. Lah kita sudah tahu kiai ini sing sedo. Masa kaya iku ya? Ya lah dia iya lah ya Allah Karim. Makanya ketika kiai saya sedo dulu, langsung saya nulis status asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi beliau adalah ahli surga. Gitu. Kok masya Allah, wong tuane sedo, ya Allah masa wong tuaku diampuni dosanya rek. Lah nek wong tuane ae kok kalah mbek wong Kristen. Cek mantep ngono. Kita husnul kan sudah diberi contoh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita semua ketika ada orang yang meninggal dunia hendaklah berdiri. Ketika ada mayat lewat kita berdiri. Waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri, sahabat protes, "Ya Rasul, orang Yahudi bukan orang Islam." Rasulullah ngendika, "Kalau Yahudi bukan manusia." Gitu. Jadi ya ada toleransi lansak diturut sik. Wal haqqu at-taufiq at-tawaqqufu wal hasr was-sirat wal mizan haqqun. Jadi al-hasr tadi sudah disinggung. As-sirat, siratal mustaqim itu adalah jembatan lebih kecil daripada rambut, lebih kecil daripada rambut siapa saja, dan lebih tajam daripada silet. Itulah siratal mustaqim yang benar. Namun siratal mustaqim tergantung pada perilaku manusia sendiri. Semakin lebar tergantung kebaikannya. Dan endingnya paling istimewanya adalah celing.
sekilas mata memandang sudah di surga. Allahumma. Itu ada yang dalan ngisot jegur nang neraka. Nah, jegur nang neraka iki dudu awak-awakan langsung nang neraka kabeh enggak, tetap tergantung amalnya, siksaannya. Oh, kadang cuman sak sikil, siksaane sing kene api neraka. Kadang sampai sak kentol, kadang sampai sak dengkul, kadang sampai sak pupu, sampai sak weteng, sak dodo, sak bau, sampai tenggelam. Namun lidah dan hati tak pernah terbakar, kecuali pojokan selalu terbakar dengan api kerinduan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa kok lidah dan hati tak pernah terbakar? Karena lidah yang membaca syahadat, karena hati yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan sujud. Kalau orangnya sujud, batu anggota sujud takkan tersentuh oleh api. Orang Islam itu sangat indah loh. Rasulullah SAW, Allah SWT nggak terima kalau kita itu kedemik tanah. Lu saya itu ngeten. Wah, panjang lebar lah cerita iku, tak tutup baik karena waktunya sudah habis. Karena kayaknya ada orang yang bertugas di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Mugi barokah manfaat. Allahumma Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.